Shalom, nama saya Hardy Martupanawan. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang hakikat pak dewasa atau keluarga. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, saya akan membahas yaitu yang pertama pengertian pak dewasa, yang kedua yaitu prinsip pak dewasa atau keluarga dalam PL, yang ketiga adalah prinsip pak dewasa atau keluarga dalam PB. Pertama adalah pengertian pak dewasa atau keluarga. Pak dewasa adalah pendidikan yang mengarahkan orang dewasa agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan benar, sehingga menjadi berdampak positif bagi orang lain, baik dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun dia berada. Kedua, pendidikan yang bermaksud menolong orang dewasa membebaskan dirinya sendiri dari setiap ketergantungan, kecuali ketergantungannya pada Yesus. Gereja dipanggil medali pak untuk menolong orang dewasa menemukan Allah yang aktif dalam setiap peristiwa kehidupan, mempercayakan hidup mereka dalam tarafnya yang paling dalam. Yang ketiga adalah pendidikan yang bertujuan supaya semua pribadi menyadari Allah lewat penyikapan dirinya, khususnya melalui kasih-Nya yang membebaskan sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan kemudian mereka memberi respon dalam iman dan kasih, yang pada akhirnya mereka boleh mengenal siapa diri mereka dan apa arti hidup, bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang berakal dalam persekutuan Kristen. Prinsip pak dewasa atau keluarga dalam PL. Bagian A, jumlah anggota keluarga yang Yahudi di PL. Mereka yang termasuk dalam anggota keluarga PL adalah yang pertama, ayah atau tuan sebagai kepala rumah tangga, yang kedua istri atau ibu, yang ketiga istri-istri muda, yang keempat anak-anak dan istri-istri, yang kelima menantu-menantu dan cucu, yang keenam adalah saudara-saudara, yang ketujuh adalah teman-teman yang menumpang, yang kedelapan orang-orang asing yang hidup di bawah perlindungannya, yang kesembilan budak-budaknya baik itu laki-laki dan perempuan. Bagian B, status dan peran anggota keluarga. Yang pertama adalah suami atau ayah. Peran suami atau ayah yaitu yang pertama menjadi iman bagi keluarga, yang kedua melindungi keluarga dan kesejahteraannya, yang ketiga mendidik anak, khususnya anak laki-laki untuk berdagang, yang keempat mengejar tradisi nenek moyang bagi seluruh keluarga, yang kelima menjadi teladan, yang keenam mengambil keputusan dan kepentingan seluruh anggota, yang terakhir adalah mencari calon suami bagi anak-anak dan keluarga. Yang kedua, istri atau ibu. Istri atau ibu berperan pertama kepada suaminya, yang kedua melahirkan anak, yang ketiga melakukan tugas-tugas rumah tangga, yang keempat mendidik anak-anak ketika masih kecil, yang kelima membantu suami di dalam, yang keenam menjadi wakil kepala rumah tangga, yang ketujuh menjunjung tinggi kedudukan suami, yang ketiga adalah status anak. Anak berperan yaitu yang pertama menghormati ayah dan ibu, yang kedua mengikuti didikan ayah dan ibu mereka, yang ketiga belajar tradisi nenek moyang dengan tekun, yang keempat membantu orang tua, yang kelima memelihara hari tua orang tuanya, yang keenam menguburkan orang tuanya ketika mereka meninggal, dan yang ketujuh adalah anak laki-laki melanjutkan nama keluarga. Selanjutnya bagian C, keadaan perkawinan atau keluarga dalam PL. Yang pertama diatur oleh orang-orang dewasa, yang kedua pihak pria membayar mas kawin kepada pihak wanita, yang ketiga istri adalah sebagai harta milik suami, yang keempat suami bisa menceraikan istri tapi tidak sebaliknya, yang kelima hubungan cinta kasih saling memegang peranan, yang keenam poligami sekalipun hukum Musa melarang, yang ketujuh setelah menikah istri hidup dengan suami dan keluarganya, yang kedelapan perkawinan antar keluarga dekat dilarang, yang kesembilan jika dalam perkawinan istri tidak melahirkan anak maka suami akan mengambil istri kedua. Bagian D, kesaksian Alkitab tentang keluarga. Yang pertama adalah Kejadian 2 ayat 18 ayat sampai 22. Konsep perkawinannya adalah yang pertama perkawinan dibuat dan direstui oleh Tuhan. Yang kedua untuk tujuan saling melengkapi atas badan. Yang ketiga perkawinan adalah hubungan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Yang keempat suami adalah kepala. Yang kelima menjadi satu daging. Yang
Mazmur 127 dan 128. Konsep keluarga berdasarkan Mazmur 127 dan 128 adalah yang pertama, Tuhan yang membangun rumah tangga. Yang kedua, anak-anak dalam keluarga adalah karunia Tuhan. Yang ketiga, istri dan anak adalah kebanggaan suami. Yang keempat, dasar dari hubungan suami istri adalah takut akan Tuhan. Yang kelima, suami bertanggung jawab akan kebutuhan keluarga. Yang keenam, kebahagiaan keluarga menjadi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga adalah prinsip Pak dewasa atau keluarga dalam PB. Bagian A, jumlah anggota keluarga dalam konteks PB. Jumlah anggota keluarga PB relatif lebih kecil dibanding PL. Biasanya mereka terdiri dari suami, istri, anak-anak, pelayan atau budak, dan saudara atau teman yang saling membutuhkan dan tinggal dalam satu rumah. Dalam PB, khususnya setelah mereka menjadi Kristen, konsep keluarga lebih banyak mengerti bukan sebagai hubungan darah tapi hubungan keluarga dalam pengertian rohani, yaitu saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Bagian B, gereja dan keluarga. Pada waktu jemaat PB belum mempunyai gedung gereja, mereka biasa memakai rumah tangga sebagai tempat para umat bertemu atau bersekutu. Dan disinilah kegiatan upacara-upacara keagamaan yang penting dilakukan. Misalnya perayaan Paskah, perjamuan kudus, doa, dan pengajaran. Dari konteks inilah gereja disebut sebagai keluarga Allah, karena masing-masing anggota telah diangkat sebagai anak-anak Allah, dan mereka menjadi saudara seiman yang selalu bersekutu bersama-sama melaksanakan panggilan Allah di dunia. Demikian penjelasan dari saya, yaitu tentang hak Pak dewasa atau keluarga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.